Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu ceria ya, harus sehat, harus semangat, dan bisa menjadi anak-anak yang hebat. Insya Allah. Baik, Bu. Anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran ini, baiklah, agar pembelajaran kita ke depannya lancar, ilmu yang kita dapatkan bisa berkah, baiklah, Ibu meminta untuk KM-nya nih, Tian. Tolong dipimpin berdoa ya. Iya, Bu. Silakan, Ya. Tian. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sudah, Bu. Terima kasih, Tian. Ma, Bu. Setelah berdoa, Ibu mau cek dulu nih kehadiran kalian. Ade Siti, adakah Ade Hadir, Siti? Ibu. Saya hadir. Alhamdulillah. Ade Reni ada? Hadir, Bu. Ada. Alhamdulillah. Nur Hayati ada? Oh, Bu, hadir. alhamdulillah. Karena kalau tidak ada Nur Hayati di kelas, Ibu akan kehilangan. Kelasnya jadi nggak ramai dan nggak seru. Iya, Bu, betul, Bu. Kelasnya sepi, Bu. Kalau ada Nur, Bu. Betul anak-anak, karena Nur Hayati ini salah satu siswa Ibu yang paling energik, paling lucu, paling aktif. Insya Allah, Ibu. Kita lanjutkan ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang texture pen. Insya Allah di SMP pun sudah pernah kalian pelajari texture pen. Di pembelajaran berikutnya pun sudah pernah Ibu berikan materi tentang texture pen. Sebelum melangkah ke penjelasan Ibu mengenai tujuan pembelajarannya, coba ya kita review kembali. Siapa yang masih ingat tentang apa sih itu cerpen? Coba ya, Ade Siti, masih ingat nggak cerpen itu apa? Cerpen ya, Bu ya? Iya. Betul. Waktu SMP saya juga pernah belajar kalau kepanjangan cerpen kan cerita pendek. Tapi kalau arti dari cerpen itu adalah yang saya tahu gambaran kehidupan manusia yang sehari-hari yang dituangkan dalam sebuah cerita gitu. Jadi menceritakan tentang kehidupan seseorang. Menurut saya seperti itu, Bu. Bagus sekali. Berarti Ade Siti ini ingatannya masih sangat tajam karena pelajaran SMP aja masih diingat sampai SMA kelas 11. Alhamdulillah. Kemudian sekarang Ibu tanya, siapakah di sini yang hobi membaca cerpen? Coba Intan. Intan suka gak membaca cerpen? Intannya ada? lagi sakit, Bu. Ya, Oh Intan iya, suka. nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Semoga lekas sehat, semoga fit kembali. Iya, Bu. Saya Mungkin. suka, Bu, baca cerpen. Oh iya, alhamdulillah. Latifa, kalau membaca cerpen, sukanya dengan tema apa? Saya suka yang remaja, Bu. Oh, sesuai usia ya, nggak Iya. apa-apa. Iya, biar merefresh pikiran kita juga. Karena cerpen itu bacaan, tapi cerpen juga bisa untuk hibur kita, bukan sesuatu hal yang membosankan. Apalagi kalau kita hobi membaca cerpen, itu akan menjadi sesuatu yang menghibur kita. Nah, di sini akan Ibu sampaikan pembelajaran kita akan mengulas mengenai mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yang dibaca. Nah, di sini nanti tujuan Ibu yaitu di akhir pembelajaran ini nanti kalian bisa memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen. Kemudian nantinya pun kalian bisa
menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen tersebut. Sebelum kita melangkah ke materi, yang dinamakan cerpen itu bukan hanya sekedar uraian cerita, kisah kehidupan seseorang yang mungkin diambil dari pengalaman pribadi, diambil dari pengalaman orang lain, diambil dari berita, dari televisi, majalah, koran, dan sebagainya. Tapi juga ternyata penulis atau pengarangnya memiliki maksud tertentu dalam menciptakan cerpennya. Salah satunya adalah terdapat nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen tersebut. Gunanya apa sih nilai-nilai kehidupan itu? Nantinya nilai-nilai kehidupan itu ketika kita sebagai pembaca sudah membaca cerpen tersebut, dari awal sampai ke akhir cerita, kita bisa menerapkan nilai-nilai tersebut, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita juga perlu tahu ada apa aja sih, kemudian nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Ya, sebentar, ini Ibu akan tampilkan materinya. Mohon kalian simak baik-baik ya. Sudah tampil, Nak? Udah ada, Bu. Iya. Sudah, Bu, sudah. Iya. Karena hari ini kita akan belajar tentang teks cerita pendek atau yang biasa kita kenal dengan cerpen, ya. Nah, ini di sini cerita pendek itu, ya, cerita pendek itu di sini pengertian dari cerpen dulu ya, kita ulas kembali pengertian dari cerpen ya. Di sini cerpen itu adalah ada beberapa pengertian dari cerpen. Yang pertama ya, pengertian yang pertama ini cerpen itu ada yang berkata bahwa cerpen itu adalah cerita yang dapat dibaca hanya dalam waktu sekali duduk. Ada yang paham maksud kalimat seperti ini? Maksudnya cerita yang dapat dibaca hanya dalam waktu sekali duduk. Artinya dalam waktu yang sebentar bacanya. Saat itu juga selesai. Betul, ya. Berbeda dengan novel ya yang butuh waktu kadang berhari-hari untuk membaca. Tapi cerpen hanya butuh waktu 15-20 menit untuk membacanya, atau bahkan yang hobi baca 10-15 menit pun bisa menyelesaikan satu cerpen. Nah, kemudian ada lagi yang berkata bahwa cerpen itu merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Maksudnya apa ini? Maksudnya yaitu di dalam cerpen itu ya, tokoh utama hanya boleh ada satu. Konflik dalam cerpen hanya boleh ada satu. Alur yang digunakan dalam cerpen hanya boleh ada satu, yaitu menggunakan alur tunggal. Bisa menggunakan alur maju, bisa juga menggunakan alur mundur yang disebut dengan tes. Jadi itulah yang membedakan cerpen dengan karya sastra yang lain. Kalau seperti drama, novel, kemudian roman, nah di sana tokoh utamanya bisa lebih dari satu, alur yang digunakan juga bisa lebih dari satu atau menggunakan alur campuran, konfliknya pun bisa lebih dari satu. Tapi kalau cerpen hanya boleh ada satu konflik saja. Berikutnya di sini cerpen juga termasuk bagian dari karya sastra yang berbentuk naratif. Naratif itu cerita ya Nak ya. Jadi karena dia ada kronologisnya, ada rangkaian kejadiannya, ada tokoh-tokohnya, ada latarnya, tempat kejadian, waktu, suasana.
Makanya cerpen disebut juga dengan karya sastra yang berbentuk naratif. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi terakhir. Di sini kita ada ciri-ciri kebahasaan cerpen. Di ciri-ciri kebahasaan cerpen ini, di sini cerpen itu banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Contohnya misalnya, ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, dan sebagainya. Kemudian, banyak kata dalam cerpen yang menyatakan waktu. Kemudian, konjungsi yang menyatakan setelah itu, mula-mula, kemudian. Berikutnya, ada kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, di dalam cerpen juga, dalam unsur kebahasaannya ada kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan perkataan seorang tokoh oleh pengarangnya. Ada lagi kata kerja yang menyatakan sesuatu yang difikirkan atau dirasakan oleh tokoh, ya, atau disebut juga dengan kata kerja mental. Terakhir, cerpen sudah pasti banyak menggunakan dialog yang ditunjukkan dengan tanda petik ganda atau tanda titik dua. Nah, di sini sama dengan karya sastra yang lain, puisi, drama, film, dan sebagainya, bahwa di sini cerpen pun punya unsur-unsur pembangun. Coba ya, sebelum Ibu lanjutkan, Tian, ada berapa unsur pembangun dalam cerpen? 7. Ada Unsur 7. pembangun, Tian, adakah? Ada 7, masa? Yang ini, Bu, bukan? Aduh, Sebelum maaf. Ibu lanjutkan, kan kalau unsur ini salah satunya. Kalau unsur iya. pembangunnya ada berapa? 2, Ada 2 unsur Ada 2, intrinsik Bu. dan ekstrinsik, Bu. Alhamdulillah. Hebat-hebat sekali. Memang ini kelas 11 IPA 1. Betul, unsur pembangun itu ada 2 ya, Nak. Unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. In itu unsur pembangun dari dalam, ekstrinsik itu unsur pembangun dari luar. Unsur intrinsik terdiri dari tema, ide pokok cerita. Ketika kita akan menuliskan sebuah cerpen, ketika seorang penulis sebuah cerpen, pasti harus memikirkan tema. Yang kedua ada amanat, ada penokohan, ada alur cerita dan plot, ada latar, ada gaya bahasa, dan juga ada sudut pandang. Berikutnya, kita melangkah ke unsur ekstrinsik nih. Ada 3 di sini ternyata. Ada latar belakang masyarakat, ada latar belakang pengarang, dan juga nilai-nilai dalam cerpen. Latar belakang masyarakatnya itu ada ideologi negara, kondisi politik, ada kondisi sosial, ada kondisi ekonomi. Latar belakang pengarang, ada riwayat hidup pengarang. Contohnya nih, siapa yang masih ingat dengan kisah roman Siti Nurbaya? Ada yang masih ingat? Saya pernah nonton, Bu, dulu sinetronnya. Tapi bukan roman, bukan ini bukunya. Saya pernah baca novelnya, Bu. Iya, roman Siti Nurbaya itu. Coba ada yang tahu nggak berasal dari mana? Mengangkat budaya daerah mana roman Siti Nurbaya? Bu, Sumatera. Sumatera. Bu. Betul, Sumatera Barat. Ya. Kenapa? Karena penulisnya adalah asli Sumatera Barat. Makanya dia mengangkat Sumatera Barat dalam kisah romannya dengan riwayat hidup si penulis. Jadi dia mengangkat budaya Sumatera Barat karena beliau paham dengan bagaimana budaya dan lingkungan di Sumatera Barat. Kemudian latar belakang pengarang yang kedua yaitu kondisi psikologis.
ada lagi aliran sastra penulis. Nah, yang terakhir ini nilai-nilai dalam cerpen. Nah, inilah yang akan kita gali dalam materi cerpen kita kali ini. Ya, ada nilai agama, nilai sosial, ada nilai moral, dan juga nilai budaya. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ini baru 4 nilai loh ya. Masih ada beberapa lagi yang belum Ibu sebutkan. Kira-kira selain 4 nilai ini, dalam cerpen itu mengandung nilai apa lagi? Dela, bisa disebutkan nilai yang lain selain ini? Bisa Bu, nilai ekonomi, lalu nilai politik juga ada Bu. Boleh, Ya. apalagi? Nilai apa lagi ya Bu? Coba temannya yang lain ada yang bisa membantu Dela? Nilai pendidikan bisa nggak Bu? Oh iya, nilai Boleh, pendidikan. ada nilai pendidikan atau edukasi ya. Nah, Bu. ada nilai agama, sosial, moral, budaya, politik, ada nilai ekonomi, ada nilai edukasi. Nah, inilah yang akan kita gali dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, belum kita melanjutkan kepada tugas kita hari ini. Nah, kalian sudah menyimak dari apa yang sudah Ibu jelaskan panjang lebar tadi. Ya, ini sekarang boleh ya kalian duduk berkelompok seperti kelompok yang kemarin sudah dibentuk ya untuk pembelajaran ini. Ya, kelompoknya sudah Iya Bu, ya. Bisa Bu. udah Bu, kemarin udah dibentuk Bu. Sudah Bu, siap. sudah ada kelompoknya Bu. Sekarang tinggal duduk berkelompok Bu. Baik. Nah, sekarang karena sudah duduk berkelompok, silakan dikondisikan ketua kelompoknya dengan teman-temannya, siapkan alat tulis kalian. Ibu sudah baru saja memberikan link ya ke gawai kalian masing-masing. Isinya apa sih Bu linknya? Isinya cerpen, Nak. Nah, silakan boleh kalian pembelajaran ini memegang gawainya masing-masing, dibuka linknya, dibaca cerpennya, kemudian silakan setelah dibaca kalian identifikasi, kalian telaah dari cerpen tersebut, nilai-nilai apa saja sih yang terdapat dalam cerpen yang sudah kalian baca melalui link di gawai tersebut. Coba silahkan ketua kelompoknya ya masing-masing memimpin diskusinya dengan teman-teman yang lain ya untuk membahas mengenai nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Silakan. Izin bertanya dulu Ibu. Baik, Nak. Berarti kita tuh menentukan nilai-nilai ya, bukan menentukan misalnya ada sebuah cerpen kemudian kita menentukan unsur-unsurnya, temanya apa, alurnya apa maju atau mundur kan seperti itu ya Bu. Iya. Kan nilai-nilai ya Bu. Iya, jadi menemukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Oh iya. Nih, Baik Bu, nanti iya kan LKP bagikan ya Tiang ya. Ya udah Bu. Iya, sebentar silakan kalian diskusi. Boleh Ibu tampilkan LKPD ya kalian nanti tidak kebingungan lagi. Silakan sambil berjalan diskusi ya Nak ya, Ibu kasih ya. Kalau yang sudah berdiskusi, sudah menemukan jawabannya, boleh angkat tangan. Ini PD-nya ya, Nak. Sudah dibagikan tadi oleh KM-nya, oleh temannya ya. Yang tadi sudah dibagikan. Silakan kalian isi ya. Sama kalian sesuai kelompok masing-masing. Kemudian boleh di sini petunjuk pengerjaannya kalian baca dengan cermat. Kalian sudah membawa gawai masing-masing, link dibagikan melalui gawai kalian, silahkan dibaca ya cerpennya ya. Setelah itu ya bisa tuliskan, diskusikan isi dari cerpen tersebut, kemudian nilai-nilai apa aja sih yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nah, kalian presentasikan setelah ini ya Nak ya. Ini tabel yang kalian isi, ada 2 tabel sedikit kok. Dengan diskusi semua akan jadi mudah dan ringan. Silahkan dikerjakan Nak.
Adakah yang sudah selesai? Belum, Bu. Baik. Ibu sabar menanti kok, Tian. Buat Tian Ya, Bu, apa terima sih yang kasih, Bu. enggak? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu, maaf, mau izin ke belakang dulu ya, Iya. Bu. Boleh, silahkan Adek. Makasih, Bu. Sama-sama. Baik. Adakah yang sudah bisa mempresentasikan atau menjawab pertanyaan Ibu sesuai hasil diskusinya? Sudah, Bu. Udah, Bu, siap, Bu. Baik, terima kasih anak-anak sekalian, anak-anak hebat 11 IPA 1. Boleh ya, sekarang Ibu tanyakan. Di sini sebagai pemimpin kelas paling ganteng, Tian, coba kira-kira dalam cerpen yang sudah Tian baca nih, di situ tokohnya siapa aja sih, Tian? Cerpen yang kelompok kami baca itu tentang robohnya Surau Kami ya, Bu ya. Kalau nggak salah ini judulnya. Betul. Di sini salah satu tokohnya ada Haji Saleh. Ya. Ada Haji Saleh, terus siapa lagi ya? Yang lain tolong bantu dong ini temanku kelompok. Coba yang lainnya mungkin. Ada, aku bantu, Bu, aku bantu. Boleh Intan, silakan Intan. Ada kakek, Ya. Ajosidi dan istri, kemudian ada tokoh aku dan istri. Betul, 100 untuk Intan. Yeay. Berarti Intan benar-benar kali cerpennya. Kemudian sekarang coba ya, kelompoknya Dela mana Dela? Dela sudah selesai kelompoknya? Ya, Bu. Belum, Bu, sedikit lagi. Oh iya, silahkan Ya. dilanjutkan. Coba siapa lagi ya ini ya? Ade Siti sudah menemukan nilai-nilainya belum? Belum, Bu. Masih dicari di sini, Bu. Baik. Siapa yang sudah menemukan? Aku sudah, salah Bu. satu saja? Saya, Bu, sudah, Bu. Boleh Tian, silahkan coba nih yang paling ganteng Ibu. Ya tadi maaf, Bu, untuk tokonya ini belum selesai semua. Oh Ini iya, untuk nggak apa-apa. nilai-nilai kehidupannya ada nilai sosial. Yang pertama, Bu, dari cerpen tadi, contoh nilai yang terkandung dalam cerpennya saling membantu apabila ada kesusahan, itu nilai sosialnya. Terus yang kedua ada nilai agama, Ibu, di dalam cerpennya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga ada nilai moral. Nilai moralnya saling menghormati, jangan menghina atau mengejek orang lain. Yang keempat ada nilai pendidikan. Nilai dalam cerpennya tidak mudah putus asa dan selalu berusaha saat menghadapi kesulitan. Yang kelima nilai budaya, itu memegang teguh adat istiadat atau budaya masyarakat. Itu mungkin Ibu nilai-nilai yang ada dalam cerita cerpen tadi ya, Bu ya. Bagus sekali Tian ya. Mungkin ada teman lain yang mau melengkapi, menanggapi, atau bahkan menyanggah hasil diskusi dari kelompok Tian? Ada tidak? Kalau saya sih tadi juga cukup sepakat ya Bu dengan nilai moralnya itu. Di situ kan ada kata saling menghormati, jangan menghina atau mengejek orang lain, karena kan sekarang sering sekali banyak bullying atau apa, kan itu sering juga menghina seseorang seperti itu. Jadi dari cerpen ini kita bisa mengambil nilai moralnya. Kalau tidak salah seperti Ibu Rahma, betul apa tidak? Betul ya. Berarti di sini Nur Hayati ini sudah mengaktualisasikan nilai tadi ke dalam kehidupan. Karena sudah dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, dengan bullying tadi. Ya, jadi kalian sekarang paham ya bahwa nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen itu ya, itu
banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita terapkan, ketika kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Jadi membaca cerpen bukan hanya sekedar membaca ya nak ya. Membaca cerpen itu salah satunya manfaatnya adalah untuk menghibur. Menghibur ternyata setelah kita pahami, setelah kita pelajari nilai-nilai, ternyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena belajar itu bukan hanya sekedar membaca buku, tapi juga bisa mengambil manfaat dari isi buku tersebut. Nah, sekarang Ibu ingin mengapresiasi kalian dengan tepuk tangan anak-anak hebat 11 IPA 1-nya Ibu. KM yang baik sekali mengomando teman-temannya. Ya, Terima kasih Bu. kemudian Terima kasih Bu. sama-sama. Nah, di sini sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira dari penjelasan Ibu di awal sampai akhir, adakah yang belum kalian pahami? Bagian yang mana nak? Nggak usah malu-malu. Ayo kira-kira yang mana? Penjelasan Ibu sudah jelas atau masih ada yang belum dipahami? Sudah jelas, cukup, Bu. Cukup, alhamdulillah. Kira-kira setelah ini akan senang dengan membaca cerpen atau tidak ya anak-anakku sekalian? Senang Bu. Ibu, insya Allah suka Bu, suka Bu. Saya suka bikin cerpen, Bu. Alhamdulillah. Saya juga Nanti bisa suka, Bu, di-share bikin ya cerpennya ya. Nanti bisa Saya di-share. suka baca cerpen online, Bu. Oh iya, nggak apa-apa karena zaman Saya itu sudah suka, berubah. Bu. Iya. Betul, sekarang serba teknologi canggih, membaca cerpen bukan hanya dari buku, tapi juga bisa dengan online. Sudah banyak medianya ya, nak ya. Jadi kita harus selangkah lebih maju untuk belajar tentunya. Nah, masuk juga dengan belajar cerpen. Nah, sekarang kita tadi di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, nak ya, merefleksi kembali bahwa cerpen adalah gambaran kehidupan sehari-hari yang diungkapkan, tuangkan dalam bentuk cerita atau prosa. Makanya dalam cerita cerpen itu banyak dialognya. Kemudian dialog yang digunakan juga seiring perkembangan zaman, bahasa yang digunakan oleh kita pun kan semakin berkembang ya nak. Ada istilah-istilah baru zaman sekarang ya, apalagi seusia kalian, anak remaja, anak muda, ABG, istilah-istilah anak muda tuh banyak sekali. Nah itu banyak penulis-penulis muda yang menerapkan istilah-istilah gaulnya dalam menulis cerpen. Nah, dari sini kemudian dari nilai-nilai tersebut ya nah dari cerpen itu mengandung nilai-nilai yang bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di pembelajaran minggu depan ya, minggu depan tentang cerpen ya nak ya. Tapi yang kita bahas nanti bukan lagi tentang nilai-nilai kehidupan. Yang akan kita bahas minggu depan adalah tadi kan menentukan nilai kehidupan. Kalau minggu depan itu kita akan menelaah nilai kehidupan tersebut, mengaktualisasikan dalam kehidupan dan juga mendemonstrasikan ya nak ya, mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam bentuk narasi singkat. Jadi kalian akan diajak untuk membuat drama sederhana dari cerpen tersebut. Nilai sosialnya kalian peragakan, nilai estetikanya kalian peragakan dengan narasi singkat. Itu untuk pembelajaran kita minggu depan. Siap anak-anak hebat semuanya? Siap Bu. Siap, Bu. Siap Bu. Bu. Masih Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, terima kasih untuk anak-anak hebat 11 IPA 1. Semoga dengan pembelajaran ini bisa menambah wawasan kalian jadi suka dengan karya sastra. Ingat ya nak, belajar itu bukan hanya dari buku,
Ya, membuka wawasan itu bukan hanya dari buku, tapi justru dari karya sastra pun bisa. Ya, kita bisa belajar banyak, bahkan dari karya sastra kita bisa mengambil nilai-nilai yang bermanfaat untuk dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Ya, sebelum Ibu akhiri, tolong kembali duduknya seperti semula. Siap, Bu. Meja kursinya dirapikan, kondisikan ruangannya rapi seperti semula agar kalian nanti di pembelajaran berikutnya gurunya pun nanti akan semangat melihat kelas kalian rapi dan bersih. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa lagi minggu depan masih dengan tema cerpen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.